Bahkan ada seorang suami Bunda, seorang suami baru hijrah ketika punya anak 2. Ada yang seorang suami baru hijrah ketika punya anak 3. Ada seorang suami baru hijrah ketika punya anak banyak. Akhirnya dia mau berhijrah dan itu sudah 2 ya. Mudah-mudahan nih suami-suaminya juga diberikan kesolehan, amin ya. Nah, bahkan ada yang saking hijrahnya, tapi nggak apa-apa, diapresiasi ya Bunda. Kalau meskipun baru anak 2 baru hijrah, baru anak 3 baru hijrah, sehingga Bunda, alhamdulillah Bunda, saya dapat hidayah karena sering ikut kajian. Nah, sekarang ayah pengen belajar menjadi imam, kan? Ada ternyata yang baru hijrah, dia pengen jadi imam di rumahnya, di keluarganya. Oh, alhamdulillah, gak apa-apa gitu ya, berikan apresiasi dulu. Silahkan ayah maju jadi imam. Di akhirnya seorang ayah itu jadi imam. Allahu Akbar, gitu kan ya. Karena ternyata baru pertama kali jadi imam, akhirnya mungkin boleh jadi yang dihafalnya itu ya surat-surat pendek. Dan ternyata ketika membaca surat pendek, kesalahannya adalah membaca surat Al-Kafirun. Kenapa salahnya? Karena hafalnya itu masih belum hafal jelas gitu kan ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu. Itu baca kuliah seorang suami tidak habis-habis. Kata istrinya, mana lakum didukum waliyadin gitu ya. Akhirnya dibiarin aja qul ya ayyuhal kafirun terus bolak-balik. Akhirnya lakum didukum waliyadin. Alhamdulillah dia selesai juga gitu. Baca Al-Kafirun. Gak apa-apa. Untuk langkah awal ternyata alhamdulillah ya, berikan apresiasi ya kalau ada anak, suami, pasangan kita sudah mau melakukan ketaatan. Jangan langsung dijustifikasi, ayah jangan imam lagi ayah ini nggak ada selesainya baca Al-Kafirun, mana lakum didukum waliyadin ya. Nah, jangan langsung disebut, tapi diapresiasi dulu. Masya Allah ayah, saya sangat bahagia, sudah puluhan tahun kita menikah, udah punya 2 anak, ayah sekarang mau menjadi imam, gitu ya. Oke, bersyukur saya menjadi seorang istrinya. Tapi nggak apa-apa ya, nanti besok lakum didukum waliyadinnya jangan lama-lama, jangan muter-muter di situ ya. Nanti kita hafalin lagi. Alhamdulillah, gitu ya. Akhirnya suami itu senang diberikan apresiasi. Nah, akhirnya kalau nanti ternyata ya seorang suami itu dapat hidayah, bisa jadi ikut pelatihan. Wah, karena dia senang diapresiasi ini sama istrinya gitu ya, senang diapresiasi sama ibunya kalau seorang anak itu. Akhirnya besok kemudian dia akan termotivasi untuk jauh lebih baik lagi, untuk jauh lebih taat lagi, karena dia punya motivasi apresiasi dari lingkungan terdekat. Dia pengen melakukan ketaatan lainnya. Akhirnya dia pelatihan ikut baca Al-Quran bersama misalkan Ustadz guru kita di sini, Ustadz Irfan. Ustadz Irfan, tolong ajarkan saya membaca Al-Fatihah, dan kalau bisa bacaan itu seperti imam-imam di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah, gitu kan ya. Biar setelah bisa saya baca menjadi seorang imam, baca surat-surat pendeknya nggak keliru lagi, saya pengen menambah dengan seninya. Nah, akhirnya seorang suami ini dia belajar pakai irama. Nah, diajar ini sama Ustadz Irfan. Ada nih Bunda tips-tipsnya bacaan Quran dalam hitungan menit bisa seperti Imam Mekah. Salah satunya yaitu dengan nada-nada seperti ini. Tua gapat manam jupan. Oke, boleh ikuti ya. Kalau ada yang saya bukan ahlinya, tapi mencoba untuk bisa mempelajari ya. Ini ada nada-nadanya, misalkan tua gapat manam jupan. Coba ya Bunda. Ada suaranya? Boleh di unmute. Oke. Nah, jawaban oke ya. Belum ter-unmute. Ulangi lagi. Tua gapat menunjukkan. Ayo. Tua gapat menunjukkan. Nah, itu bisa dimasukkan ke bacaan Al-Quran adanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, gitu ya. Jadi pakai nada tua gapat 68 itu. Tua gapat manam jupan. Coba. Tua gapat menjupan. Nah, masukin ke bacaan Quran. Tahun tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, udah mulai ya. Nada-nadanya masuk. Alhamdulillah. Nanti ada berikutnya. Tua gapat manam jupan. Coba. Tua gapat menjupan. Nah, jadi ada nada berikutnya. Tua gapat manam jupan. Tua gapat menjupan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih ya. Udah mulai ada nada-nadanya. Ini kalau yang suaranya bagus, seninya bagus, biasanya langsung kena nadanya gitu ya. Insya Allah nanti kita belajar juga ya. Nah, ternyata seorang suami itu kalau dia sudah mau belajar, dia mau taat, apresiasi. Wah, ayah ini sedang belajar nih, hebat. Ya, imamin kita lagi dong. Akhirnya karena seorang suami itu semangat melakukan ketaatan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, dipanggil tuh istrinya, ayo istriku, nanti malam kita sholat maghrib berjamaah. Wah, baris. Anaknya, anak-anak, ayo nah, sini baris nah, ayah akan menjadi imam. Dia sudah percaya diri karena sudah belajar, nada-nadanya bagus seperti Imam Mekah, gitu ya. Anak-anak dibarisin, ada pembantu, dia ajak juga pembantunya, ayo anak-anak, para pembantu semuanya yang ada di rumah ini baris karena saya akan menjadi seorang imam. Wah, gitu ya. Gak apa-apa apresiasi ya kita hadir gitu kan ya untuk sholat. Akhirnya seorang suami itu dia juga semangat untuk sholat tersebut. Akhirnya seorang suami ini langsung menunaikan sholat dengan diawali dengan takbir. Allahu Akbar. Akhirnya seorang suami itu pada ngobrol, beda sekarang takbirnya ya. Ayah ini sekarang semakin bagus daripada takbirnya. Wah, alhamdulillah akhirnya. Wah, tapi nggak percaya nanti mungkin boleh jadi lakum didokum waliyadinnya lama diputar-putar lagi. Gitu. Tapi nggak apa-apa, kita dengerin aja. Akhirnya mulai itu, seorang suami itu udah siap-siap gitu ya, mengeluarkan suara terbaiknya. Tua gapat manam jupan. Akhirnya salah. Dengan tua gapat manam jupan. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, subhanallah, yang harusnya dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena dia sudah belajar sebelumnya tua gapat manam diingat-ingat terus nadanya, malah tua gapat manam. Akhirnya salah gitu ya. Subhanallah. Nah, makanya kalaupun ternyata salah, nggak apa-apa, kasih kita maklumi karena baru hijrah, karena baru mau memulai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Akhirnya itu dah, ayah jangan ingat ketua gapat 68, tapi baca Al-Fatihah yang benar dulu, gitu kan ya. Akhirnya nanti insya Allah semangat untuk menaikkan kebaikan. Bahkan kalaupun sudah taat, tapi kalau dijustifikasi sama orang gitu kan, wah ikut kajian setiap subuh, mau offline maupun online, wah so suci saja gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menjustifikasi kepada kita sebagai orang yang taat kadang-kadang turun juga motivasinya. Wah, mungkin boleh jadi boleh baca Quran 1-2 juz, tapi misalkan kelakuan masih aja seperti itu. Kadang kita juga turun motivasi kita untuk melaksanakan ketaatan. Benar nggak ya? Saya ini sudah baca Quran, silaturahmi tapi dianggap nggak baik. Akhirnya kita turun juga, lemah juga, nggak mau lagi melaksanakan ketaatan. Banyak sekali baru mau hijrah, dia sudah taat, ketika ternyata dikomentari sama orang, diomongin sama orang, akhirnya turun dalam ketaatan itu kepada Allah. Nah, itu godaan dari manusia, apalagi godaan dari diri sendiri. Kita pun kadang nggak istiqomah, kadang nanti dulu lah, misalkan nggak mau ikut kajian lah, mending enak tiduran gitu, karena sibuk juga ngurus yang lain. Nanti dulu lah baca Quran,
karena masih ada aktivitas yang lain. Nanti dulu lah sholat, nantilah kan kalau sholat zuhur itu kan gak mesti dari langsung aja, nanti jam 2, nanti setengah 3, akhirnya malah diakhir-akhirkan, dan itu pun kebiasaan kita. Nah, untuk itu ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu kadang-kadang perlu situasi kondisi. Nah, perlu